Jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Indana Priscilia. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Katolik Musikaritas. Di sini saya sedang berada di semester 6. Nah, di sini kedatangan saya ini untuk melakukan pengkajian mengenai data yang ada dalam keluarga Bapak Ibu. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Bersedia. Kalau sebelumnya maaf ya kalau saya mengganggu waktu Bapak dan Ibu. Sebelumnya di kepala keluarga anggota ini siapa Pak? Kepala keluarganya? Saya. Nama Bapak siapa? M. Ridwan Iskandar. M. Ridwan Iskandar ya Pak ya. Ya, Umur Bapak berapa Pak? 47 tahun. 47 tahun. Pendidikan terakhirnya Pak? SMA. Alamat rumah Bapak? Sembawa, Jalan Persatuan, RT 5, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin. Baiklah Pak, di dalam keluarga Bapak sendiri ini terdiri dari siapa saja sih Pak? Saya Ridwan Iskandar. Umur Umur Bapak? 47 tahun. Istri saya Lucia Maria Ekawati, usia 42 tahun. Pendidikannya Pak? Pendidikannya SMA. Kemudian Pak, siapa lagi? Lia Agustin, usia 20 tahun. Ya. Pendidikannya? Semester 6, kuliah. Ada lagi Pak? Ada lagi anak bungsu laki-laki Iqbal Apriansa, usia 18 tahun. Pendidikannya? SMA. Baiklah. Kalau boleh tahu Pak, suku bangsa Bapak apa Pak? Melayu. Melayu ya. Agamanya Pak? Islam. Nah, status sosial ekonomi keluarga Bapak sendiri Pak? Cukup. Untuk aktivitas rekreasi keluarga itu Pak biasanya? Ya, sesekali jalan-jalan di lingkungan, sekali ke mall dan makan-makan lah. Nah, untuk tahap perkembangan keluarga Bapak saat ini, Bapak mempunyai berapa anak Pak? 2. Anak pertama Bapak berumur berapa? 20 tahun. Anak yang kedua berumur? 18 tahun. Untuk tugas perkembangan keluarga sendiri, Bapak apa sih Pak yang belum terpenuhi sampai saat ini? Ya, yang belum terpenuhi untuk saya itu anak yang belum selesai kuliah. Anak pertama ya Pak ya? Nah, untuk riwayat penyakit pada keluarga inti Bapak sendiri, nah untuk apa anak Bapak ada yang sakit atau istri Bapak? Ya, kalau anak sama istri itu ya paling demam, pilek. Kalau saya ya ada asam urat. Oh, ada asam urat Pak ya? Hmm. Itu biasanya asam uratnya tuh kapan Pak? Biasa kadang-kadang merasakannya sakitnya itu? Ya pas malam. Malam ya Pak ya? Ya, Itu tiap hari atau tertentu aja Pak biasanya? tentu kadang-kala lah. Kadang-kala ya. Nah, untuk riwayat dari keluarga Bapak sendiri dan keluarga Ibu sendiri terdahulunya ada penyakit apa Pak? Kalau orang tua saya ada penyakit Clemerdina Untuk sama Ibu? DM. Kalau Ibu, dari keluarga Ibu? Kalau orang tua saya, bapak saya penyakit darah tinggi dan diabetes. Diabetes ya Bu ya? Nah, untuk karakteristik rumah sendiri Pak, rumah Bapak itu seperti apa? Ya, rumah saya ya cukup luas. Ada ruang tamu, ruang sholat, ruang keluarga, kamar 4. Kemudian apa lagi Pak? Ada gudang, garasi, kamar mandi, ya Pak ya. ada teras. Untuk pencahayaan di rumah Bapak sendiri Pak? Cukup masuk cahaya matahari. Sumber air Bapak berasal dari mana Pak? PAM. PAM ya, pakai PAM ya Pak ya. Untuk PAM itu untuk digunakan untuk mencuci baju dan mandi Pak, seperti itu? Ya. Untuk air di rumah Bapak itu Pak seperti apa? Persis. Bersih ya Pak ya? Ya. Nah, untuk karakteristik
karakteristik tetangga dan komunitas RW di sekitar rumah Bapak itu bagaimana, Pak? Biasanya tuh ada kegiatan apa seperti Ya gotong royong gotong royong tuh biasanya hari apa, Kak? minggu. Hari Minggu ya. Itu gotong royong itu untuk melakukan apa, Pak? Pembersihan apa? Pembersihan lingkungan masjid. Itu. Kemudian selain itu, Bapak dengan tetangga Bapak tuh bagaimana, Pak? Apa saling membantu? Apa Ya seperti apa? saling bantu lah kita. Nah, untuk mobilitas geografis keluarga ini maksudnya seperti ini. Sebelumnya apakah Bapak pernah tinggal di daerah lain atau memang dari dulu sampai sekarang tinggal di sini, Pak? Memang asli orang sini. Oh, dari dulu memang Ya, di sini, Pak, ya, yang menetapnya. Untuk perkumpulan keluarga dan interaksi dengan masyarakat sekitar itu bagaimana, Pak, Bu? Apakah Ibu bisa menjelaskannya, membantu Bapak? Oh, ini kalau dalam sehari-hari, kalau di sini lingkungannya orang Jawa, kami ya kalau orang Jawa ya bahasa Jawa, kalau orang Palembang pakai bahasa Palembang gitulah, Mbak. Biasanya kumpulnya tuh di kala apa, Bu? Pagi, siang, sore? Sore hari, Mbak. Sore hari ya. Biasanya untuk membahas apa itu, Bu? Ya, masalah kebersihan lingkungan. Lingkungan. Ya. Untuk sistem pendukung keluarga itu apa yang digunakan untuk sistem pendukung keluarga dalam kesehatan kayak itu, Bu? Oh, BPJS. BPJS, selain BPJS, Bu, ada lagi? BPJS selain itu Klinik. Klinik ya. Ya. Untuk pola komunikasi keluarga sendiri, Pak, Bu, biasanya tuh dalam keluarga komunikasinya apakah berjalan dengan baik? ya Ya baik-baik. cukup baiklah. Biasanya Bapak dengan Ibu berkomunikasi itu menggunakan bahasa apa? Dalam keluarga apa dengan tetangga sekitar itu? Kalau dengan keluarga itu biasanya kita menggunakan bahasa Palembang atau Melayu. Kalau di luaran, berhubung di sini banyak orang Jawa, ya bahasa Jawa. Bahasa Jawa, Pak ya. Nah, untuk struktur kekuatan keluarga sendiri, nah dalam keluarga Bapak dan Ibu ini struktur yang selalu menjadi kekuatannya itu apa? Apa saling mendukung? Apa seperti apa? Kami saling melengkapi. Iya, saling melengkapi. Kalau ada yang kurang, kami lengkapi. Kalau ada yang salah, kami benarkan, kami luruskan. Baiklah, biasanya saling mengingatkan Ya, juga ya, ya. saling mengingatkan dalam hal apa itu, Bu, biasanya? Ya masalah ya ekonomi, kegiatan untuk anak sekolah. Mengingatkan sholat. Baiklah. Kemudian untuk struktur peran dalam keluarga ini sendiri bisa Bapak jelaskan, Pak? Peran Bapak? Ya, peran saya sebagai kepala keluarga mencari nafkah yang jelas itu. Berarti ya membantulah istri gitu. Istri ya, Pak ya? Iya. Kalau istri sebagai ibu rumah tangga. Iya. Rumah tangga. Saling- Selain itu, Bu, Pak? Saling mendukung untuk anak. Ya, saling bahu membahu lah. Membahu. Kemudian peran anak pertama Bapak sendiri, Pak? Perannya sangat penting peran Ya. anak saya. Dengan adiknya saling bantu, gotong royong. Seandainya ada yang nggak tahu dikasih tahu. Kasih tahu ya, Bu ya. Untuk peran anak bungsu Bapak dan Ibu sendiri? Ya gitu, Mbak, saling gotong royong bantu mbaknya. Kalau ada yang nggak bisa ya ditolong. Saling mengingatkan, Mbak. Ingatkan ya. Ya. Nah, di sini nilai atau norma keluarga. Nah, biasanya Bapak dan Ibu menerapkan norma seperti apa pada anak Bapak dan Ibu sendiri seperti itu? Disiplin, Mbak. Disiplin ya. Ya. Selain menerapkan kedisiplinan, Bu, menerapkan apa Saling lagi? sayang menyayangi, Saling mengingatkan. mengingatkan. Sudah itu harus rajin sholat, Rajin sholat ya, Pak ya, Bu. rajin belajar, membantu orang tua. Nah, untuk fungsi dasar kekuatan keluarga sendiri, nah di sini yang Bapak dengan Ibu lakukan apa? Apa di sini saling menyayangi, saling rasa memiliki? Iya, kami antar keluarga itu saling menyayangi, Mbak. Karena kekuatan keluarga itu yang penting. Selain itu, Bu? Bahu membahu, tolong menolong,
saling mengasihi. Mengasihi ya. Apakah saling mendukung juga Bu? Iya, Saling saling mendukung. mendukung Itu mendukung dalam hal apa aja Bu? Ya. dalam segi Ya misalnya anak itu maunya kuliah aja kita dukung. maunya apa, Maunya apa ya, yang dirinya, penting Mbak, ya. niatnya baik. Nah, untuk fungsi sosialisasi, nah di sini Bapak dengan Ibu fungsi sosialisasi dengan lingkungan sekitar tuh bagaimana? Cukup baik, Mbak. Tidak ada masalah ya Pak? Tidak. Ya, tidak ada masalah yang baik. Biasanya kalau di dalam rumah ada selisih paham mengenai apa Pak? Biasanya. Nggak ada, adalah dikit-dikit, Ya, Mbak. ada lah ya. Tapi bisa Dikit-dikit. mengatasinya ya. Bisa. Kemudian dengan keluarga itu saling menyapa. Ya, saling menyapa, saling menegur. Nah, untuk fungsi perawatan keluarga sendiri di sini Ibu mengenali masalah kesehatan keluarga pada Bapak sejauh manakah keluarga mengetahui tentang fakta dari masalah kesehatan? Kan Bapak mempunyai riwayat asam urat ya Bu ya. Nah, di situ Ibu bisa mengetahui Bapak mempunyai penyakit asam urat itu dari mana Bu? Dari tanda-tandanya atau dari mana? Ya, sewaktu-waktu, Mbak, soalnya kalau malam-malam itu merasa sakit, Mbak. Sakit ya, Bu, ya. Selain itu Bu, Ya, galak bingung, Mbak. Ya, cuman efeknya cuma dipijit, Mbak. Walaupun asam urat tuh nggak bisa dipijit, Mbak. Tapi nggak ada lain ada lah. cara lain ya Bu ya. Kemudian untuk makanan, apa Bapak mengonsumsi makanan lain Bu? Iya. Karena asam uratnya itu kan jadi tentukan. Ya, jadi suka makan ini, Mbak, jeroan, Oh, ati, jeroan. rempelu, Hati, Kopi. minum kopi. ya. Kemudian untuk pandangan keluarga sendiri terhadap masalah kesehatan yang ada pada Bapak ya Bu ya. Kalau tadi kan asam urat. Nah, pandangan Ibu seperti apa sih Bu sewaktu-waktu misal penyakit itu datang? Ya, paling-paling dipijit. Ya, itu ini, Mbak, dibawa ke klinik, dibawa ke bidan. Kayak gitulah caranya. Kalau malam ya puskesmas, tapi kalau malam hari nggak ada, lah malam hari nggak bisa, Mbak. Nggak Cuma bisa, ya ya. dipijit itu aja, Mbak, dilus-lus kakinya. Nggak Ya. ada lain, cara lain nggak ada. Untuk masalah kesehatan yang dirasakan oleh keluarga sendiri Bu, apakah Ibu suka khawatir sewaktu-waktu penyakit Bapak itu suka datang? Iya, Mbak, kalau malam-malam itu, Mbak, khawatir sih, Mbak. Cuman ya Khawatir, gimana, cuman menenangkan Bapak, Bu. Mbak, menenangkan Bapak supaya istirahat cukup. Nggak lagi makan jeroan. Makan jeroan lagi ya. Nggak makan, Ya, minum kopi dikurangi. Itulah, Mbak, nggak ada lain jalannya. Apakah Ibu dan anak-anak Ibu merasa takut terhadap akibat dari masalah kesehatan yang ada pada Bapak itu yang dialami anggota keluarga? Nah, apakah Ibu tuh merasa takut dengan penyakit yang ada pada Bapak? Ya takut lah, Mbak, Ya. namanya takut. Nah, apa keputusan yang diambil keluarga untuk mengatasi masalah kesehatan yang sedang dialami? Keputusan yang Ibu dan anak-anak Ibu ambil untuk mengatasi masalah kesehatan pada Bapak sendiri itu apa Bu? Ya paling Mbak, kita bawa ke bidan. Dan ya Bu ya. Puskesmas, klinik. klinik itulah, Mbak. Kalau itunya asam uratnya terjadi pada malam hari Bu, Yang paling menenangkan Bapak. menenangkan ya. Menenangkan Bapak, mijit kakinya, itulah Dikasih balsam. dikasih balsam, Mbak, paling. Nah, apakah keluarga sendiri memahami perawatan yang dibutuhkan oleh Bapak? Bukan Bapak asam urat. Nah, keluarga di sini memahami apa yang dibutuhkan Bapak selama Bapak sewaktu-waktu penyakitnya itu kambuh seperti Ya itu. kita hanya menenangkan lah, Mbak. Memahami Bu ya. Ya kami menenang biar nggak panik, Mbak. Ya. Dikasih obat lah, Mbak. Tindakan keperawatan apa yang sudah dilakukan oleh keluarga? Ya paling ke klinik. Untuk tindakan keperawatan secara mandiri tidak ada ya Pak ya? Belum ada. Belum ada. Bagaimana pengetahuan keluarga tentang masalah kesehatan yang sedang dialami oleh keluarga? Ibu, apa sih saran yang Ibu menenangkan Bapak? Ibu memberikan saran supaya Bapak mengurangi makanan yang tadi Ibu Ya, jelaskan. saya hanya menyuruh Bapak
kurangi minum kopi, Minum nggak kopi. makan berlebihan, berjeroan, jeroan. istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup ya Bu ya. Ya. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Bu ya. Apakah keluarga itu mengetahui manfaat dari pemeliharaan lingkungan Bu? Manfaatnya Mbak ya, Manfaat dari pemeliharaan lingkungan di rumah gitu Bu. biar rumahnya asri, nyaman, Sehat. sehat, indah dipandang Mbak. Dipandang ya Bu ya. Ya. Nah, kemudian bagaimana sikap keluarga terhadap adanya perbaikan lingkungan seperti itu Bu di sekitar? Ya, Apakah senang atau senang lah, kita mendukung lah. Mendukung. mendukung ya Pak ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana cara keluarga itu untuk menciptakan lingkungan atau suasana rumah yang memungkinkan bagi perkembangan secara psikologis untuk setiap anggota keluarga itu. Bagaimana cara menciptakan lingkungan yang baik itu Bu untuk setiap anggota keluarga yang ada di rumah ini? Cuci tangan Mbak, Dengan cara mencuci tangan ya mencuci Bu ya. tangan yang Ya. bersih, rajin berolahraga, Iya. Membersihkan rumah. ya, makan makanan yang bergizi. Kemudian apakah Ibu dengan Bapak menetapkan seperti peraturan itu juga? Ya, saya menetapkan di rumah agar anak-anak disiplin. Disiplin Bu ya. Ya, cuci tangan. Jaga kesehatan. Ya, kesehatan. Kemudian fasilitas pelayanan kesehatan apa yang biasanya dipakai oleh keluarga sendiri Pak? BPJS, Mbak. BPJS. BPJS ya. Mm. Biasanya berapa kali keluarga mengunjungi fasilitas kesehatan tersebut? Belum pernah Mbak. Belum Belum pernah ya. pernah. Belum pernah. Nah, apakah keluarga dapat menjangkau pelayanan kesehatan tersebut? Bisa Mbak. Bisa ya. Kan dekat. Nah, untuk stres jangka panjang dan jangka pendek yang terjadi pada keluarga itu biasanya apakah ada kendala dalam stres seperti itu Pak Bu? Ya ada sih, ada ya. Kita mikirkan anak untuk biaya kuliah lah. Kedepannya gimana Kedepannya Mbak, gimana? nasib anak saya ini kan. Kemudian untuk kemampuan keluarga merespon terhadap stres yang terjadi tadi Ibu, bagaimana? Seperti kan Bapak dengan Ibu tadi kan mengatakan stresnya memikirkan masa depan anak Bapak dan Ibu ke depannya bagaimana. Nah, cara Bapak dengan Ibu untuk mengatasi supaya mengurangi stres tadi seperti apa? Yang kami berpikir dengan tenang Mbak, berpikir dengan tenang, jernih, Nah, kemudian Bu, Mendukung saling kegiatan, mendukung, mendukung kemauan ya, anak. sama anak-anak, saling menguatkan satu sama lain. saling menguatkan ya Pak. Bu. Ya, Kemudian strategi apa yang digunakan keluarga untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada keluarga? Apa menyelesaikannya secara kami Menyelesaikannya ya, secara kekeluargaan lah. musyawarah ya, Ya, kekeluargaan. Ya, anak kekeluargaan Mbak. Diskusi lah ya, Ya, Bu ya, diskusi. Iya, ya. bersama-sama untuk menyelesaikannya. Baiklah Pak, Bu, untuk pengkajiannya malam ini sudah selesai. Ini data-data yang saya perlukan dan data-data yang saya cari sudah saya dapatkan. Nanti saya akan melakukan pendataan terlebih dahulu. Nanti apabila ada data-data yang kurang, saya akan kembali ke rumah Bapak dan Ibu. Apakah boleh Pak, Bu? Silakan Mbak. Pintu rumah kami terbuka untuk Mbak. Baiklah Bu, Pak. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan tempatnya saya diperbolehkan untuk melakukan pengkajian data di keluarga ini. Apabila ada kesalahan dalam pertanyaan saya, tolong dimaklumi ya Pak ya Bu, Ya. tolong dimaafkan. Terima kasih atas waktunya Pak Bu. Sama-sama. sama.